Berbagai macam cara digunakan seseorang dalam proses healing atau pulih dari kecewa yang dialami atau kelelahan yang sedang dia miliki. Dan di dalam banyaknya cara itu tentu saja dan kebanyakan cara yang dipilih adalah cara yang menyenangkan hati kita. Dan lalu kita sebutkan itu sebagai cara healing kita. Sehingga kerap kali justru cara yang kita pilih itu adalah cara yang pastinya berpusat kepada diri supaya pulih. Dalam satu sisi memang wajar-wajar saja seseorang yang kecewa atau yang sakit ingin pulih dari keadaannya. Namun demikian ada satu hal yang penting di dalam kita mencari pemulihan dari Tuhan. Karena tentu saja untuk pulih oleh Tuhan, kita perlu pilih cara Tuhan. Karena sebenarnya bukan Tuhan tidak mau pulihkan kita, tapi kita yang tidak mau dipulihkan dengan cara Tuhan. Kita pilih cara kita sendiri, dan kita tidak mau ikuti cara Tuhan yang sedang dan ingin memulihkan hidup kita secara benar. Pemulihan sejati yang bukan sekedar beristirahat sejenak, tapi sebuah pemulihan abadi yang Tuhan kerjakan terus di dalam kehidupan kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Yesaya pasal 55 ayat 2, 6, 8, dan 9. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ungkapan dalam Yesaya 55 tadi adalah sebuah teguran Tuhan kepada umatnya Israel, yang sebagaimana dikatakan kemarin, mereka sudah cukup kenyang dengan berbagai macam kekecewaan, kesakitan, dan perlu dipulihkan oleh Tuhan. Namun yang menjadi problem adalah bukan Tuhan tidak mau memulihkan atau tidak bisa memulihkan. Tuhan bisa dan mau memulihkan. Hanya saja orang yang dipulihkan atau objek pemulihan yang Tuhan kerjakan itu memilih caranya sendiri. Menganggap bahwa dengan caranya itu atau dia mau Tuhan yang mengikuti caranya, dia dipulihkan. Tentu saja tidak bisa seperti demikian. Karena bila kita mau pulih oleh tangan Tuhan, kita harus mengikuti cara Tuhan. Kecuali kita memang mau pulih hanya oleh pikiran kita, oleh perasaan kita, oleh hemat kita yang kita pikir itu paling benar. Dan tentu saja ini menjadi berbeda, karena itu adalah pulihan yang dipilih oleh kita sendiri, bukan pemulihan yang Tuhan kerjakan. Dan karena itu Tuhan ingatkan di dalam Yesaya pasal 55 ini, dengan teguran kepada Israel yang dikatakan mengapa membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, upah jerih payah untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Tuhan menegur bagaimana sikap orang-orang pilihan Tuhan yang lebih memikirkan akan kepentingan dirinya sendiri tanpa melihat kepada sesama, apalagi kepada Tuhan. Dan Tuhan ingatkan ada dua hal yang sebenarnya ini merupakan cara dari Tuhan untuk kita ikuti agar kita bisa pulih dengan cara Tuhan. Yaitu Tuhan katakan, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Tuhan tidak minta banyak, tetapi Tuhan ingin kita mendengarkan.
punya telinga yang mau mendengarkan, dan sekaligus mematuhi apa kata Tuhan. Karena setiap kecewa maupun sakit yang kita alami, Tuhan ingin berbicara lewat itu, bahkan berteriak lebih keras lewat derita dan duka cita yang kita alami. Sehingga kalau kita mendengarkan Tuhan, maka janjinya jelas. Kita akan memakan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Tentu saja ini bukan sekedar bicara tentang makanan jasmani, tetapi sesuatu yang sifatnya abadi dan kekal. Sesuatu yang lezatnya lezat abadi, bukan lezat sementara. Kuncinya hanya satu, yaitu dengarkan. Dan yang kedua, cara Tuhan yang kita patut ikuti agar kita boleh pulih dengan cara Tuhan dan pulih oleh kekuatan Tuhan adalah carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah padanya selama Ia dekat. Tuhan ingin ajarkan cara kedua untuk supaya kita bisa memilih cara Tuhan dan pulih oleh cara Tuhan itu, yaitu bukan saja mendengarkan tetapi mencari Tuhan dan berseru kepadanya. Perhatikan bagaimana panggilan untuk persekutuan yang makin karib, makin intim dan hangat, itu harusnya terjadi pada saat dimana kita paling kecewa atau paling sakit di dalam hidup ini. Cari Tuhan, berseru kepadanya. Karena inilah sebenarnya cara yang Tuhan tawarkan. Caranya adalah cara yang ajaib. Dan cara yang harusnya kita terima dengan mendengarkan dan mencari Tuhan sambil berseru kepadanya. Tuhan mau tegaskan bahwa itulah cara-caraku menolong dan memulihkanmu. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kita manusia. Jalan Tuhan bukan jalan kita manusia. Cara Tuhan bukan cara kita manusia. Bahkan dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, begitu jauhnya cara kita dengan cara Tuhan. Tuhan ingin justru kita hidup di dalam cara Tuhan dan dipulihkan serta diobati dengan cara Tuhan yang tentu saja penuh misteri. Tapi kunci untuk kita bisa menyelami caranya adalah dengarkan, cari, dan berseru kepadanya. Tuhan selalu mengundang kita. Lewat apa yang sedang kita alami hari ini, Tuhan mau kita makin mencari Dia, mendengarkan Dia, dan berseru kepadanya. Lewat 3 cara itulah, maka kita akan menemukan pertolongan dan kepulihan yang asalnya daripada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau memberi diri untuk mendengarkan, mencari dan berseru kepada Tuhan? Selamat dipulihkan dengan cara Tuhan, selamat mengikuti cara Tuhan, dan tentu saja tenang di dalam cara Tuhan itu. Karena caranya adalah cara yang terbaik, jalannya jalan yang terbaik. Karena Tuhan punya rancangan yang terbaik pula buat setiap kita. Berserah dan bersandarlah kepadanya tanpa lupa untuk terus menjalin hubungan dengannya. Amin.